Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih sama dengan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita akan mereview kembali ya, Nak. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, gagasan pokok ini juga merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Suku Palembang. Nah, dari sini kita akan mengetahui mana yang menjadi gagasan pokok pada paragraf tersebut. Di sini Ibu sudah memberi warna pada kalimat yang merupakan gagasan pokoknya, yaitu suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Nah, ini kalimat ini yang menjadi gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, di sini kalimatnya Ibu sudah beri warna ya. Jadi kalian bisa mengetahui, bisa melihat mana yang menjadi gagasan pendukungnya, yaitu bahasa Palembang mempunyai dua tingkat, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah, itu tadi kalimat yang menjadi gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Nah, dari uraian atau informasi tambahan pada suatu teks, itulah yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu merupakan penjabaran dari gagasan pokok. Sampai sini paham ya, Nak? Oke, kita akan lanjut. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu merupakan informasi yang diperoleh dari suatu teks yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, peta pikiran ini sebenarnya mempermudah kita untuk mengingat isi dan informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyajikan sebuah paragraf dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Reog Ponorogo. Nah, paragraf tersebut kita akan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, dari situ kita akan mengetahui mana yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, coba kita baca bersama ya, Nak. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Nah, itu tadi paragrafnya. Nah, kemudian mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukungnya. Nah, di sini Ibu sudah buat yang menjadi gagasan pokoknya adalah Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itu yang menjadi gagasan pokoknya yang terdapat di kalimat pertama awal paragraf. Nah, yang menjadi gagasan pendukungnya adalah yang pertama ada singa barong, kemudian yang kedua ada isi cerita Reog Ponorogo. Nah, dengan bentuk seperti ini kita lebih mudah menentukannya mana yang menjadi
gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Pastinya setelah kita membaca teks atau paragraf yang ada. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, bacalah teks pada buku tema 1 atau buku 4A yang sudah dibagikan, halaman 6. Di situ ada teks yang berjudul upacara adat. Kemudian ada latihan di halaman 7. Ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan. Ya, di buku latihan ya, Nak. Yaitu tentang kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, kemudian setelah selesai, seperti biasa, silakan kirimkan tugas kalian kepada wali kelas masing-masing. Jika ada yang belum mengerti, silakan lihat kembali video ini atau kalian bisa menghubungi wali kelas. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.